Halo, perkenalkan nama saya Abdul Aziz dengan NIM 22821400055. FYI, saya berkuliah di salah satu universitas yang ada di Cirebon yaitu UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dengan mengambil prodi Tata Syariah dengan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Saya akan mereview jalur penggunungan jalur jalur Gunung Sindoro via Kledung yang eh, kemarin lusa saya mendaki di situ. Oke, tapi di sini saya akan sedikit sharing dengan pengetahuan saya di alam bebas, dan menurut pemahaman saya ketika akan melakukan kegiatan di alam bebas atau outdoor itu, satu, memiliki fisik yang mumpuni dan cukup untuk melakukan pendakian atau hiking tersebut. Yang kedua, peralatan yang lengkap, terutama dari segi eh, untuk pribadi sendiri seperti jaket yang tebal, dan sepatu hiking, dan obat-obatan pribadi. Dan untuk tambahan lainnya yaitu untuk kayak seperti tenda, sleeping bag untuk tidur, dan jangan lupa yaitu untuk membawa pakaian yang lebih dari satu maksudnya. Dan juga seperti membawa bekal yang cukup seperti beras, telur, atau ganti dari beras itu yaitu mie, entah itu bebas mie rebus atau mie goreng, dan terus seperti makanan lainnya. Oke. Dan itu saja sharing dari saya. Menurut pemahaman saya itu juga. Oke, yang pertama awal pendakian. Gunung Sindoro merupakan salah satu gunung yang di Jawa Tengah yang memiliki ketinggian 3153 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Gunung ini berlokasi di antara Temanggung dan Wonosobo. Jika berkunjung di Gunung Sindoro, maka teman-teman travel juga dapat melihat Gunung Sumbing yang notabene bersamping-sampingan dengan Gunung Sindoro tersebut yang berada di seberangnya. Dan Gunung Sindoro merupakan sering disebut sebagai gunung kembar, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Karena lokasinya yang berdekatan, jadi bagaimana sih pemandangan trek dan yang akan teman traveler tempuh jika mendaki Gunung Sindoro via Kledung? Oke, oh ya, di fasilitas base camp itu eh, via Kledung sendiri sangat lengkap, mulai dari ruang aula yang sangat luas, tempat WC yang banyak, dan parkir yang luas. Bagi para pendaki yang ingin singgah dan beristirahat sebelum dan sesudah pendakian, tidak hanya itu, terdapat juga dan bagi para pendaki yang ingin singgah dan beristirahat setelah melakukan pendakian atau sebelum pendakian, di situ banyak terdapat tikar untuk bersantai, dan dapat juga banyak seperti eh, lubang casan buat ngecas HP gitu. Dan untuk menjaga kebersihan di base camp ada juga lahan parkir. Untuk menjaga kebersihan di base camp via Kledung itu di Gunung Sindoro banyak terdapat juga tong-tong sampah yang besar. Jadi tidak usah seperti kayak, wah ini tempat sampahnya sedikit nih, atau wah ini tempat sampahnya nggak ada nih. Jadi tidak perlu seperti itu. Eh, ada juga lahan parkir yang untuk motor teman traveler atau kendaraan seperti mobil travel maksudnya, dan atau bis atau kendaraan roda 4 pribadi lainnya. Dengan cukup membayar biaya 10.000 per kendaraan. Kita masuk di segmen bayar pendakian tersebut di Gunung Sindoro.
Untuk biaya restribusi untuk memasuki kawasan Gunung Sindoro tersebut sebesar 20.000 per orang. Bagi teman yang lapar setelah perjalanan jauh atau mau melakukan hiking di Gunung Sindoro, terdapat base camp juga yang banyak membuka 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 seperti warung atau warung kelontong lainnya dan supermarket di situ. Sekitar base camp juga terdapat banyak penjual makanan mulai dari nasi, lauk, mie rebus, bakso dan mie ayam. Pokoknya di situ enak lah. Dan terdapat pula juga beragam jenis minuman seperti air mineral, teh dingin, teh anget, susu dingin, susu anget, dan kopi. Pokoknya banyaklah di situ dan lengkap gitu. Dan tambahan minuman lainnya itu seperti seperti Nutrisari, Gudai dan yang ya harganya sangat terjangkau di situ. Apalagi Jawa Tengah itu termasuk seperti biaya yang cukup mudah atau bukan mudah tapi cukup murah gitu. Seperti itulah kayak tidak buat membuat tidak tidak membuat kantong jebol bagi teman-teman yang membawa uang yang pas-pasan atau seperti mentrak. Nah, waktu yang akan teman traveler tempuh dari base camp menuju pos 1 yaitu kurang lebih sekitar 30 menit dengan berjalan kaki. Bisa juga lebih lama seperti 45 menit atau berapa, tergantung teman-teman meritme pendakian tersebut, entah itu mau cepat atau mau lambat, seperti itu. Jika ingin menghemat waktu, bagi teman traveler yang dapat menggunakan jasa ojek di situ namanya Ojek Sindoro, seperti itu. Nah, jarak dari pos 1 menuju pos 2, teman akan menempuh kurang lebih selama 1 jam di perjalanan. Dan dari pos 2 menuju pos 3 yaitu kurang lebih membutuhkan waktu selama 2 jam. Medannya yang cukup terjal membuat teman-teman harus berhati-hati. Perjalanan dari pos 3 menuju Sunrise Camp kurang lebih seperti 30 menit. Begitu sampai di Sunrise Camp, finally perjalanan menuju puncak Gunung Sindoro yang akan dinamakan Summit Attack, yang dimana bahasa Summit Attack itu merupakan gaya istilah bagi para pendaki gitu. Dan dengan menempuh jarak kurang lebih 1 jam 45 menit. Saya ingatkan lagi itu hanya estimasi. Tapi bagi teman-teman yang ingin bersantai, yang ingin menikmati alam lebih lama, ya bisa lama dari perkiraan saya yang saya bikin. Segitu saja pemaparan dari saya. Abdul Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.